Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami IQ, EQ, dan SQ. IQ adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan pemikiran, pusatnya di otak dan sangat potensial untuk dikembangkan selama hayat di kandung badan. EQ, emotional quotient, adalah kecerdasan emosi, rasa, perasaan, potensial juga untuk terus dihaluskan dan ditingkatkan kepekaannya untuk memberikan penilaian mana yang buruk dan mana yang baik. SQ adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual, kecerdasan keagamaan, kecerdasan yang terkait dengan Tuhan, dengan keimanan, ketakwaan, dan sangat potensial untuk makin dikuatkan. Tantangan dari IQ, EQ, dan SQ adalah antara lain hawa nafsu, nafsu buruk. Innan nafsa la'ammarotum bisu. Sungguh nafsu itu terus menyuruh berbuat buruk, jahat atau negatif. Yusuf ayat 53. Tetapi nafsu itu bisa dikendalikan, bahkan bisa dikalahkan. Oleh apa? Oleh hati nurani, oleh lubuk hati yang ada di dalam hati, dan hati ada di dalam tubuh manusia. Dan juga nafsu itu bisa dikendalikan, bahkan dikalahkan oleh kecerdasan spiritual, kedekatan kepada Tuhan, melaksanakan ajaran agama, dan lain-lain. Kecerdasan manusia yang disebut kecerdasan spiritual itu perlu diasah terus-menerus dengan pembiasaan-pembiasaan melakukan yang baik-baik dalam berbicara, bersikap, berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama dan moral. Masalah IQ, EQ, dan SQ itu terkait dengan fitrah. Fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, watak, pembawaan. Insan dilakukan dalam keadaan fitrah, dalam arti masih asli, masih orisinal, suci, bersih, belum terpengaruh oleh kotoran-kotoran. Sebelum IQ yang ada di dalam tubuh seorang bayi, sebelum dilahirkan ia belum mempunyai ilmu karena belum mendapatkan rangsangan dari luar. Ia baru mendapatkan rangsangan dari luar kalau sudah dilahirkan. Dan yang pertama memberikan rangsangan kepada bayi adalah ibunya, bapaknya, dan mungkin saudara-saudaranya. IQ potensinya bisa berkembang bila belajar sepanjang hayat. Allah menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. An-Nahlu 78. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, asalnya tidak mengetahui apa-apa. Allah menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati, supaya kamu pandai bersyukur. Jadi yang tadinya masih bersih, masih polos, kemudian melalui pendengaran, penglihatan, dan hati, bayi itu dirangsang intelektualnya atau dirangsang otaknya. Dan rangsangan itu memang perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat perkembangan umur dan kemampuan dari remaja misalnya yang bersangkutan. Sedangkan SQ, kecerdasan spiritual, itu sudah mulai diperoleh sejak bayi di dalam kandungan. Perkembangan nutfah menjadi calon bayi, menjadi bayi yang masih dikandung, itu spiritualnya sudah bisa masuk. Melalui siapa? Melalui ibunya terutama, dan juga ayahnya. Kalau ibunya sholat malam, kalau bulan puasa juga puasa paling tidak di awal, kemudian nanti bisa kalau batal diganti pada hari-hari di luar bulan puasa. Ibunya senang ngaji, bapaknya juga begitu. Ini bisa berpengaruh kepada mentalitas anak yang masih bayi, yang masih dikandung. Dan SQ, kecerdasan akal, intelek, kecerdasan spiritual, keagamaan, itu terkait dengan apa yang disebut dengan God spot dan fitrah atau hati nurani. God spot itu satu titik, satu tempat kecil sekali yang ada di dalam otak. Perannya apa? Perannya itu sensitif sekali terhadap perbuatan-perbuatan baik. Dan God spot itu mendukung, mendorong yang bersangkutan untuk terus berbuat seperti itu. Tetapi God spot, potensi yang ada pada otak ini bisa melemah, perannya menjadi kecil kalau orang yang bersangkutan berperilaku buruk. Setiap perilaku buruk dilakukan, God spot itu seakan-akan pedih, sedih. Karena yang ia kehendaki oleh God spot adalah semua yang baik-baik. Mari kita lebih memahami dan bisa menerapkan hubungan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, God spot, dan hati nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.